saat ini kita tidak mendapatkan yang satu orang pun yang positif corona. Tapi karena jumlah penduduk Garut 2,6 juta dan kebanyakan dari kami itu hari ini, apalagi sekarang menjelang bulan puasa, orang Garut itu ada kebiasaan tentang munggahan, yaitu hari pertama puasa itu harus ada di kampung halaman beserta keluarga. Kurang lebih ada 50.000 orang yang akan masuk. Dan hari ini pun kami memantau orang dalam pemantauan itu bertambah 50 orang. Sekarang ini hampir mencapai angka 600 orang. Tentu ini harus diantisipasi, jangan sampai orang ODP ini tidak mendapatkan pemantauan dari segi kesehatan dan bergaul dengan masyarakat luas. Apalagi sekarang ini kami juga mengakui social distancing yang ada di Kabupaten Garut belum begitu efektif karena beberapa pusat keramaian masih dikunjungi oleh warga untuk melakukan aktivitas hariannya. Meskipun kami TNI Polri dan Pemda melakukan langkah-langkah preventif untuk mereka tidak melakukan kegiatan yang berkerumun di satu tempat, sehingga hal inilah yang membuat kami melakukan kajian-kajian. Karena kalau misalnya kita melakukan hal yang berhubungan dengan karantina wilayah, tentu kami tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan, dan kami tidak mempunyai kewenangan penuh. Cuma ini adalah hal yang berhubungan dengan kedaruratan, karena kami tidak mau penyakit ini masuk ke orang Garut atau penyakit ini keluar dari Garut. Mudah-mudahan selamanya tidak masuk ke Garut, tapi kita harus juga rasional. Garut ini diapit oleh beberapa daerah yang sudah terjangkit corona, Kabupaten Tasik, Kabupaten Kota Bandung, Sumedang, dan sebagainya. Kami ini akan melakukan di perkotaan. Kami akan meniru kinerja dari Kota Bandung ya, membatasi lalu lintas. Nanti kita yang akan dikoordinir oleh Pak Kapolres, beberapa jalur ke pusat keramaian mungkin kita akan batasi. Cara bertindak kita mungkin dilakukan juga karena Garut ini luasnya 5 kali DKI Jakarta, dan kami juga mempunyai 42 kecamatan. Nah inilah kecamatan-kecamatan yang banyak dikunjungi atau didatangi oleh pendatang yang dari Jakarta, dari mana yang mudik ke kampung halamannya, kita awasi dengan ketat. Jadi di setiap perbatasan kita di lock dengan mobil puskesmas ya. Jadi setiap ada orang yang masuk ke sana, kita yakini bahwa yang bersangkutan itu sehat. Ya, tentu kita ingin adanya pengertian dari seluruh masyarakat. Yang pada intinya ini adalah cara kerja bersama. Kita social distancing ini adalah satu-satunya cara untuk bisa mengurai dan menghentikan virus corona di Garut ya. Tentu kami pun berharap bahwa kita semua bisa memberikan ruang yang begitu terbatas kepada mereka yang mempunyai status ODP ataupun status PDP. Kita pun memberikan harapan kepada mereka yang mempunyai gejala-gejala demam atau badannya tidak nyaman, itu diwajibkan untuk segera ke rumah sakit atau ke puskesmas. Enggak begini, kalau yang berhubungan dengan kebutuhan pokok itu masih tetap ada. Kami tidak boleh menutup dan kami tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Tentu kami berharap itu adalah lalu lintas orang yang kami batasi. Kalau mereka misalnya mau ke supermarket untuk membeli suatu kebutuhan, ya kami persilahkan. Dan supermarket justru ataupun pasar juga boleh buka. Yang kami lakukan itu adalah pendekatan jangan sampai orang-orang itu berada di dalam suatu keadaan yang dilakukan dengan berkerumun dan lain sebagainya. Ini yang akan kami lakukan. Kalau memang misalnya mengenai masalah yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, kami sudah pemerintah daerah menyiapkan cadangan beras dan lain sebagainya. Kami pun Forkopimda selalu ada di lapangan untuk mengantisipasi dampak dari masalah ini. Tapi yang namanya karantina secara bertahap atau secara terbatas di Kabupaten Garut, kami tidak menutup akses ke pusat-pusat perekonomian. Yang ada adalah kami membatasi supaya gerak orang itu tidak ada di suatu kesempatan keramaian.
Itu yang kami lakukan. Yang kami lakukan bukan kami melakukan lockdown ataupun karantina wilayah di perbatasan, kami tidak. Orang Bandung yang mau ke Garut itu boleh. Orang manapun masih boleh masuk melintasi Kabupaten Garut. Termasuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Garut boleh masuk ke Garut. Yang kami lakukan itu adalah pertama, kita membatasi ruang gerak orang-orang supaya tidak berkerumun. Yang kedua, kita memastikan orang Garut yang datang lagi ke kampung halamannya diperiksa dengan baik sehingga dia tidak menjadi masalah bagi kampungnya, bagi keluarganya. Kami pastikan mereka itu dalam keadaan sehat dan kami terus melakukan pemantauan seperti itu. Ya, kami itu kebetulan kami punya BTT sekitar 25 miliar dan kami pun sebagaimana arahan dari Ibu Menteri Keuangan, kami bisa mengalihkan berbagai kegiatan untuk kepentingan masalah corona. Tentu kami mempersiapkan semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga kami supaya mereka juga tidak ada hal-hal yang menyangkut tentang krisis yang berhubungan dengan sosial. Kami tentu berharap bahwa kontribusi dari provinsi dan pusat juga jelas. Jadi misalnya dari pemerintah pusat apa yang akan diberikan, dari provinsi yang apa yang akan diberikan, kami juga apa yang diberikan, karena kami berada dalam lapis terdepan. Malah saya sudah menginstruksikan kepada kepala-kepala desa supaya bisa menggunakan dana desa sesuai dengan petunjuk dari kementerian. Ya, kami mau melakukan tindakan tegas ya. TNI Polri kita sudah sepakat bahwa akan melakukan penegakan maklumat Kapolri ya. Tentu kita juga melakukan langkah-langkah yang konkret, terbatas, tetapi juga kami dengan penuh kemanusiaan ya membubarkan mereka. Yang jelas bahwa kami menginginkan Garut itu tetap tidak ada yang positif corona dan usaha-usaha itu dilakukan dengan cara-cara konkret. Dan tentu ini juga adalah kebersamaan antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh masyarakat. Ini yang akan kami wujudkan. Mangga, Kang Ri. Ngatun. Wassalam. Mohon, mangga, nuhun. Mangga, Waalaikumsalam.